Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hartini dari kelompok 3, ingin memaparkan tentang pengertian dan tujuan proposal. Nah, pengertian proposal di sini adalah usulan tentang suatu kegiatan yang memuat kerangka atau garis besar kegiatan yang hendak dilaksanakan. Proposal penelitian juga merupakan gambaran secara terperinci mengenai proses kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini ada tujuan dari proposal itu sendiri. Di antara yang pertama, memberi penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian tujuan proposal penelitian yang kedua yakni merancang kegiatan yang hendak dilaksanakan. Nah, kemudian di sini ada format proposal. Format proposal yang pertama, terdapat halaman judul. Nah, di dalam halaman judul ini terdiri dari yang pertama, judul. Kemudian yang kedua, nama tim peneliti. Kemudian yang ketiga, lembaga asal LPTK tersebut. Dan yang terakhir, terdapat tahun. Kemudian poin yang kedua, ada halaman pengesahan. Nah, di dalam halaman pengesahan ini berisi tentang judul PTK, bidang ilmu, kategori penelitian, ketua penelitian, lokasi penelitian, lamanya waktu penelitian, biaya penelitian, dan sumber dana. Kemudian dilanjut dengan tempat tinggal pembuatan. Kemudian ada tanda tangan ketua tim peneliti. Kemudian selanjutnya diketahui oleh pimpinan institut dan menyetujui adanya penelitian tersebut. Kemudian di poin ketiga ada isi utama proposal. Di antaranya yakni yang pertama, judul penelitian, kemudian ada latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian ada cara memecahkan masalah, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Ada kerangka teori dan hipotesis tindakan. Kemudian ada rencana penelitian. Kemudian ada juga jadwal penelitian. Kemudian ada juga rancangan anggaran, daftar pustaka, dan yang terakhir yakni lampiran. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nangsa Fitri. Saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam laporan penelitian tindakan kelas. Adapun komponen yang pertama adalah judul. Judul hendaknya dirumuskan dalam secara singkat, padat, dan spesifik sehingga tidak memberikan penafsiran yang beragam. Judul hendaknya mencerminkan permasalahan yang akan dipecahkan dalam suatu penelitian tersebut. Selanjutnya yang kedua ada latar belakang. Latar belakang masalah merupakan suatu penguraian kondisi objektif yang didorong adanya penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan tersebut. Kondisi ini merupakan hasil dari identifikasi seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung, dan guru tersebut menemukan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Hendaknya dalam menyusun suatu latar belakang masalah dilakukan dari permasalahan yang umum, kemudian semakin mengkerucut ke permasalahan yang lebih khusus. Yang ketiga ada identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam topik penelitian. Selanjutnya, permasalahan tersebut dibuat suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan serta tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya yang keempat ada cara memecahkan masalah. Cara memecahkan masalah ini didasari atas akar dari permasalahan. Kemudian akan dilakukan suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kelima ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian merupakan
keinginan dari seorang peneliti yang merupakan hasil dari adanya penelitian tersebut. Sedangkan manfaatnya dirumuskan dari hasil penelitian dengan mengemukakan poin-poin positif yang akan diperoleh dari adanya penelitian tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Iskandar Alfi. Saya akan menjelaskan tentang kerangka sistematika penulisan dalam PTK. Yang selanjutnya yaitu adalah kerangka teori dan hipotesis penelitian. Yang mana kriteria teori dan hipotesis penelitian itu ialah ada jawaban sementara dari pertanyaan yang telah kita susun dan telah kita simpulkan dengan sendiri itu dalam sebuah penelitian. Yang pada kerangka teori ini harus menguraikan landasan substantif penelitian dalam arti teoretik dan metodologi yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif tindakan yang akan diimplementasikannya. Jadi ketika seorang peneliti itu menggunakan landasan substantif, maka dia harus bukan hanya landasan substantif saja, tapi dia juga harus menguraikan yang namanya hipotesis dari rumusan masalah yang telah dia lontarkan gitu. Dan kemudian untuk pada kerangka peneliti ini, untuk keperluan ini peneliti bisa mencari sumbernya baik melalui buku, kajian pustaka, wawancara dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rencana penelitian, yang mana rencana penelitian ini meliputi setting penelitian bisa berupa waktu, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini kalau dalam konteks pendidikan berarti ialah guru atau pendidik dan peserta didik atau siswa dan staf guru-guru yang lain. Kemudian variabel yang diselidiki, yang mana pada bagian ini itu ditentukan variabel-variabel yang akan kita teliti. Yang pertama, dan variabel itu bisa berupa, yang pertama itu variabel input yang berupa prosedur evaluasi, karakteristik siswa, guru, dan profil sekolah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu variabel proses penyelenggaraan KBM di sekolah, seperti interaksi belajar mengajar, kegiatan tanya jawab, kemudian mengerjakan tugas atau mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ialah variabel output, yang seperti contoh itu hasil penilaian murid berapa kakak atau KKM, kemudian motivasi siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rencana tindakan. Nah, pada bagian ini itu digambarkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti contohnya yaitu perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan PTK yang diprakarsai, seperti penetapan entry behavior, pelancaran teks diagnostik untuk mespesifikasikan suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah implementasi. Tindakan ini yaitu tindakan yang akan digelar pada kegiatan pelaksanaan PTK. Skenario dari tindakan itu bisa berupa perbaikan dan prosedur peningkatan yang dirancang. Kemudian analisis dan refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan, dan refleksi itu berupa perbaikan yang akan digelar. Yang selanjutnya itu model PTK yang digunakan. Nah, biasanya pada bagian ini itu dipertegas dan diperjelas tentang model atau sistem dari penggunaan PTK itu sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah data dan cara pengumpulannya. Pada bagian ini kita bisa menguraikan apa saja yang akan dibutuhkan dalam PTK, seperti
wawancara, tes, kemudian kajian pustaka, dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah indikator kinerja. Nah, pada bagian ini tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan dari suatu sistem pendidikan melalui PTK itu bertujuan untuk mengurangi kesalahan konsep siswa. Seperti contohnya itu adalah perlu keberhasilan atau perbaikan dari kinerja baik dari guru, sekolah, siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini merupakan kegiatan dari penelitian dalam PTK yang ditampilkan dalam bentuk diagram atau matriks yang mencakup kegiatan apa saja yang akan dilakukan nanti ketika penelitian. Kemudian yaitu rancangan anggaran. Di sini rancangan anggaran ini menjelaskan anggaran apa saja yang akan diperlukan dalam kegiatan PTK. Baik, dan biasanya dihitung pengeluarannya apa saja, terus tujuan pengeluaran itu untuk apa aja, dan untuk siapa yang akan dipergunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, di sini adalah di daftar pustaka ini kita menuliskan referensi apa saja yang kita telah peroleh dari sumber-sumber yang telah kita teliti gitu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah lampiran, yaitu melampirkan semua bahan-bahan informasi dari penelitian dalam PTK seperti silabus silabus pembelajaran, LKS, kemudian RPP, Prota, Prosem, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.